Inilah suasana dari Stadion Gelora 10 November di Surabaya, tempat pertandingan akan berlangsung nanti. Kembali Bung Titis tentang bintang di PSM, kita tahu bahwa ada pemain senior yang juga cukup subur, yaitu Andi Odang. Samping juga ada pemain-pemain lain seperti Ilija Spasojevic asal Montenegro. Anda memperbandingkan kedua tim ini dengan masing-masing bintangnya seperti apa? Ya, relatif berimbang, Bung. Kita melihat Andik bahkan dalam, kalau kita baca berita-berita terakhir, masuk salah satu dari 10 pemain yang paling berbakat Asia. Dan kita melihat juga PSM tidak kalah dari sisi bintang. Ada Ilyas Spasojevic, striker yang saya pikir punya tenaga yang cukup bagus, power yang bagus. Kemudian ada juga David Roja di sektor tengah. Andi Odang juga pemain yang sangat senior, 34 tahun usianya. Pengalamannya sangat berharga nanti bagi PSM terutama. Oke, kita lihat juga ada beberapa mantan pemain yang pernah bermain di Italia, seperti misalnya Da Silva yang juga pernah bermain bagi Fiorentina, yang pemain asal Brazil ini. Kemudian juga kabarnya ada Mario Karlovic yang kabarnya pernah membela Torino, pemain asal Australia di klub Persebaya. Anda melihat pemain-pemain seperti mereka ini punya pengaruh seperti apa bagi tim? Ya, ini yang diharapkan mereka akan bisa menularkan kemampuan dan pengalamannya ketika mereka pernah membela atau merasakan atmosfer kompetisi yang lebih ketat di Italia, terutama Amaral, terutama pemain yang sudah pernah membela Fiorentina. Meskipun usianya sudah cukup senior, tetapi paling tidak ada sisa-sisa pengalaman yang bisa ditularkan, sisa-sisa profesionalitas yang bisa diberikan kepada para pemain-pemain muda dari Persebaya. Ini yang penting. Jangan sampai pemain asing itu mengajarkan sesuatu yang buruk, misalnya mengajarkan berantem atau baku pukul di lapangan. Yang paling penting adalah mengajarkan skill mereka, kemudian profesionalitas mereka dan pengalaman mereka kepada para pemain lokal. Ya, kita baru saja melihat luar biasanya pemandangan di Gelora 10 November Surabaya, di mana para pendukung tim tuan rumah tentu saja sangat padat memadati pertandingan ini, mendukung timnya. Anda melihat tampil di depan publik sendiri dengan dukungan segitu banyak supporter seperti apa? Ini dahsyat, Bung. Ini menunjukkan bahwa antusiasme para bonek mania ini luar biasa untuk bisa mendukung Persebaya. Ini nyaris seperti yang terlihat ketika Persebaya menjalani laga melawan Kelantan dalam partai Unity Cup baru lalu, di mana mereka akhirnya menjadi juara. Ini menunjukkan bahwa memang Surabaya sejauh ini hingga saat ini masih merupakan barometer kekuatan sepak bola di tanah air, dan itu direpresentasikan dalam bentuk Persebaya sebagai sebuah tim, sebagai sebuah entitas yang punya juga banyak pemain-pemain muda yang berbakat. Ya, ini penting untuk tetap mempertahankan Surabaya sebagai kekuatan sepak bola di tanah air dan kekuatan pembinaan juga. Betul, dan pemirsa, kita saksikan kedua tim akan segera memasuki Stadion Gelora 10 November Surabaya untuk bersiap-siap memulai jalannya pertandingan. Dan prediksi Anda ini akan seperti apa, Bu? Kedua tim ini tampil di stadion ini, di pertandingan ini. Ya, tuan rumah tentu akan berusaha untuk memanfaatkan keuntungan yang dimiliki, pengenalan lapangan, dukungan penonton. Kemudian kalau kita melihat gaya bermain dari Persebaya dengan pemain yang posturnya mungkin kecil, Bung, kalau kita melihat, tetapi jangan lupa di balik postur yang kecil di beberapa pemain tengah Persebaya ini ada kecepatan, ada kekuatan, ada kelimpahan yang bisa memberikan kejutan tersendiri dari para pemain PSM. Ini akan sangat menarik. Persebaya yang akan mengandalkan kecepatan, kemudian beberapa pemain PSM Makassar ini punya physical presence yang cukup bagus. Ini akan bertarung di Gelora 10 November. Ya, kita lihat memang beberapa pemain Persebaya Surabaya seperti Andi Firmansyah, kemudian juga Resi Gunawan. Ini posturnya kecil-kecil. Betul. Nah, ini dengan mengandalkan pemain-pemain seperti ini, strategi seperti apa nih yang bisa menjadi antara nanti Ya, saya pikir menghindari bola-bola atas, bermain cepat dari kaki ini tadi, asalkan memang kondisi lapangan mendukung. Ini caranya. Kita melihat tidak ada hujan, kondisi lapangan juga relatif lebih bagus dibandingkan dulu ketika Padang melawan Padang. Ini akan memudahkan Persebaya. Ya, baik pemirsa, kita dengarkan lagu bangsa Indonesia Raya.
Ya pemirsa, tadi kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan inilah kedua tim tanpa Adi Odang, pemain dan sekaligus kapten bagi PSM Makassar, persebaya dengan kostum hijau-hijau dengan warna tulisan pada punggung kuning. Kemudian PSM tampil dengan kostum putih dan tulisan warna merah di punggung masing-masing pemain. Ya, ini akan menarik, dan inilah susunan pemain dari Persebaya Surabaya. Penjaga gawang Endra Prasetya, kemudian di lini belakang ada M. Halil, Errol, Iba, Tavia Nusro, kemudian ada Ardi Les. Inilah dalam bentuk formasi yang diturunkan oleh Persebaya. Dari Irawan dan Regi Irawan di dalam lini depan, dan tentu saja lini tengah menjadi areanya Andi Firmansyah. Ya, ada kemungkinan juga bagi Andi untuk digeser ke depan kedua bersama dari Aryawan. Dari Aryawan, striker yang sudah menciptakan 2 gol sejauh ini setelah PSM menggeser striker sebelumnya Andrew Bentik, striker asing yang tampil agak mengecewakan ketika Persebaya melawan Kelantan di Malaysia ketika itu dalam kategori hitam. Ya, Errol Iba dan Adi Odang, kedua kapten dan wasit yang memimpin pertandingan adalah wasit Sarifudin. Ya, sementara kita akan melihat pemain-pemain yang diturunkan oleh PSM. Kemungkinan besar PSM mengatakan penjaga gawang Denny Marshall. Kemudian di belakang ada Satrio Syam. Ya, inilah pelengkapnya. Hendra Wijaya, kemudian Puan Jun, pemain asal Kopsel, Ketut Mahendra, Rejko Mitrovic, Andi Odang, Rashid Bakri, dan inilah dalam bentuk formasi bagi PSM Makassar. Ilija Spasejatic dan M. Rahmat menjadi andalan di lini depan dengan Andi Odang dan David Daroka di sektor sayap. Ya, kita akan melihat duet dari M. Rahmat dan juga Ilija Spasejatic, dua kekuatan PSM sejauh ini. Di sektor tengah juga kita melihat ada David Daroka, kemudian ada Rejko Mitrovic, Andi Odang, dan juga Rashid Bakri. Rashid Bakri, pemain muda yang nanti diharapkan akan bisa padu bersama pemain-pemain rekannya yang sudah senior dan berpengalaman. Inilah Petar Segard, pelatih asal Kroasia. Dan pemirsa, kita akan menyaksikan bagaimana jalannya pertandingan ini, dan kami akan menemani Anda untuk menyaksikan jalannya pertandingan. Dan tentu saja semoga kita akan melihat sebuah pertandingan yang sangat menarik, karena ini adalah merupakan pertandingan big match di IPL, ya. Betul, partai klasik juga antara dua kekuatan sepak besar di tanah air. Ya, inilah Andi Firmansyah sama-sama bernomor 10 dengan kapten asal PSM Adi Odang. Dan baik pemirsa, kami ajakkan untuk bergabung ke Gelora 10 November Surabaya untuk menyaksikan jalannya pertandingan antara Persebaya Surabaya berhadapan dengan PSM Makassar. Kita menuju ke Gelora 10 November. Selamat menyaksikan. Baik pemirsa, wasit sudah menunjukkan pelukan dari mulainya pertandingan ini. Sama Makassar di sektor sebelah kanan di pesawat televisi Anda, sementara Persebaya Surabaya ada di sebelah kiri layar kaca Anda. Tekanan cepat dilakukan oleh tim tamu PSM Makassar. Terjadi pelanggaran. Satrio, apakah akan melakukan eksekusi? Apakah Taufik? Ya, maksudnya bukan Taufik. Dan masukkan Taufik. Ada Puan Jun Amaral, sepertinya ada melakukan shooting. Mario Karlovic. Mario. Oh, sebuah tegangan yang sangat akurat dan berada di posisi yang sulit untuk dijaga oleh Denny Marshall. Gol bagi Persebaya Surabaya 1-0. Ya, Mario Karlovic. Gol yang sangat cantik. Ini banyak beberapa menit sebelumnya Mario Karlovic melepas tendangan yang akuratnya sangat tepat dan langsung dibayar dengan tendangan bebas dari posisi yang menguntungkan, kemudian pagar betis yang juga tidak begitu bereaksi memudahkan Mario Karlovic bisa menangkap bola di bawah dari Makassar. Memang sangat layak Persebaya untuk 1-0. Iya, kita lihat memang
sangat terarah dan berada di posisi yang susah untuk dijangkau. Sebelah kanan Denny Marcel. Baik sekali tendangan yang dilepaskan tadi. 1-0 untuk tim tuan rumah Persebaya Surabaya. Hari juga ketika bola berhasil melewati pagar servis dari para pemain PSM yang sebenarnya punya posisi ada hingga Yetik tadi di barisan pagar servis ada Kuanjung, tapi bola berhasil dilewati. Gol yang indah. Ya, semakin bersemangat Persebaya Surabaya. Umpan silang terlalu jauh. Kalau baik sekali Andik yang dituju, masih Andik Firmansyah. Oh, kesempatan untuk syuting. 2 kali gagal melewati penjagaan Denny Marcel. Andik Firmansyah. Luar biasa aksi dari Denny Marcel. 2 kali menggagalkan peluang emas dari Andik Firmansyah. Kalau harus disebut siapa yang lebih jago dalam momen ini adalah Denny Marcel, betul, bukan Andik. Ya, tapi kita lihat bagaimana kemampuan Andik melewati pemain-pemain belakang. 2 kali, betul. Kita lihat betapa kesalnya Andik Firmansyah. Betul. Pada momen ini Andik yang jenius kita lihat bisa melewati pemain belakang dari PSM. Tapi pada momen berikutnya Denny Marcel 1 kali penyelamatan yang pertama masih bisa melakukan bola yang kedua dan bola berhasil ditangkap. Iya. Denny Marcel mampu membaca pergerakan dari Andik. Masih ready. Pelanggaran kali ini terhadap Randy dilakukan oleh Kuan Yun. 2 pemain ini kecil